Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Pamulang? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya Bu Enda Vinatariani, dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas mengenai sikap dan kepuasan kerja. Diharapkan tujuan pembelajaran ini adalah rekan-rekan mahasiswa pertama mampu membandingkan 3 komponen sikap, yang kedua meringkas hubungan antara sikap dan perilaku, yang ketiga membandingkan dan membedakan sikap-sikap kerja yang utama, yang keempat mendefinisikan kepuasan kerja, yang kelima meringkas sebab-sebab utama kepuasan kerja. Baik, kita masuk ke dalam materi saja. Yang pertama, sikap. Apa sih sikap itu? Menurut Stephen Robin, sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Menurut Noto Atmojo, sikap adalah respon seseorang yang masih tertutupi oleh rangsangan atau benda. Menurut Suryana, bahwa alam adalah kecenderungan bagi individu untuk bertindak sebagai respon tertutup terhadap stimulus atau objek tertentu. Oleh karena itu, sikap adalah reaksi yang masih terbatas pada rangsangan atau objek seseorang. Sikap adalah fenomena internal yang memiliki dimensi afektif dalam bentuk kecenderungan untuk merespon objek dengan cara yang relatif tetap baik, positif maupun negatif. Baik, rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa faktor yang menjadi dasar pembentukan sikap. Menurut Sunario, ada 2 faktor yang mempengaruhi evolusi dan perubahan perilaku. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam. Dalam hal ini, orang tersebut menerima segala sesuatu yang datang dari luar, lalu memprosesnya dan menentukan mana yang akan diterima atau tidak. Dengan demikian, individu diidentifikasi dengan mengembangkan sudut pandang mereka. Faktor internal meliputi faktor pendorong, faktor psikologis, dan faktor fisik. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor yang datang dari luar seseorang sebagai insentif untuk mengubah bentuk. Stimulus bisa langsung dan tidak langsung. Faktor eksternal meliputi faktor, kondisi, kriteria, hambatan, dan pendorong yang harus dihadapi. Baik rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya adalah komponen dari sikap. Yang pertama adalah perilaku atau tindakan. Yang kedua adalah afektif atau perasaan yang melibatkan emosi seseorang. Yang ketiga adalah kognitif atau pemahaman. Hal ini terkait dengan ide, kepercayaan, dan juga konsep. Sikap itu asalnya dari perilaku. Seseorang akan selalu mencari kenyamanan situasi sesuai dengan sikapnya. Kemudian nantinya hal tersebut akan membentuk dari perilaku. Selanjutnya, apa itu kepuasan karyawan? Perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan. Bagaimana mengukur kepuasan kerja? Ada 2 pendekatan yang paling luas yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, penilaian tunggal secara umum. Yang kedua, nilai penyajian akhir. Metode penilaian tunggal secara umum, metode penilaian tunggal sekadar meminta individu untuk merespon satu pertanyaan seperti dengan mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah diri Anda dengan pekerjaan Anda. Kemudian para responden menjawab dengan cara melingkari suatu angka yang mengacu pada sangat puas sampai sangat tidak puas. Penyajian aspek akhir pekerjaan, pendekatan ini lebih rumit. Pendekatan ini mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Faktor-faktor khusus yang akan dimasukkan adalah sifat pekerjaan, pengawasan, bayangan saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan kerja. Faktor-faktor ini dinilai berdasarkan skala standar dan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kepuasan kerja secara keseluruhan. Rekan-rekan mahasiswa, apa sih penyebab kepuasan kerja? Pekerjaan yang diimbangi dengan baik mempunyai tingkat kepuasan kerja rata-rata.
yang tidak lebih tinggi daripada pekerjaan yang dibayar lebih sedikit. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, kepribadian pekerja juga memainkan peran. Pengaruh dari karyawan yang tidak puas dan puas di tempat kerja. Ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka. Ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. Terdapat respon-respon tersebut yang didefinisikan sebagai berikut. Pertama, keluar. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi. Yang kedua, aspirasi. Ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha menunggu pembaikan dari kondisi perusahaan. Yang ketiga, kesetiaan. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan secara aktif menunggu sampai membaiknya kondisi perusahaan. Yang keempat, pengabaian. Ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan kondisi menjadi lebih buruk lagi. Dari keempat kerangka pokok respon tadi, ada hasil yang lebih spesifik lagi. Yang pertama, kepuasan kerja dan kinerja. Ketika data produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan dikumpulkan untuk organisasi, kita menemukan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan organisasi karyawan yang kurang puas. Yang kedua, kepuasan kerja dan OCB. Karyawan yang puas tampak cenderung berbicara secara positif tentang organisasi dan lebih mudah berbuat lebih dalam pekerjaannya karena mereka ingin merespon pengalaman positif mereka. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas tampaknya cenderung berbicara negatif mengenai organisasinya. Yang ketiga, kepuasan kerja dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang lebih puas cenderung lebih ramah, lebih ceria, responsif, yang dihargai oleh pelanggan, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, kepuasan dan ketidakhadiran. Karyawan yang puas cenderung selalu hadir dan hanya cuti atau izin dengan alasan rasional, sedangkan karyawan yang tidak puas cenderung melalaikan pekerjaannya. Yang kelima, kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Bukti menunjukkan bahwa sebuah pengait penting dari hubungan kepuasan dan perputaran karyawan adalah tingkat kinerja karyawan. Khususnya tingkat kepuasan tidak terlalu penting dalam memprediksi perputaran karyawan untuk pekerja-pekerja yang ulung. Yang keenam, kepuasan kerja dan perilaku penyimpangan di tempat kerja. Ketidakpuasan kerja memprediksi banyak perilaku khusus, termasuk upaya membentuk serikat kerja, penyalahgunaan hakikat, pencurian di tempat kerja, pergaulan yang tidak pantas, dan juga keterlambatan. Demikian materi pertemuan ketiga ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa mudah memahami dalam mengenai sikap dan kepuasan kerja. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why am I still here?